Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Perkenalkan rekan kami kini sebagai mahasiswa program studi teknik informatika Universitas Komputasional Cilacap dengan nama Aris Muntasir dengan NIM 24552005 akan menyelesaikan yaitu materi pada mata kuliah etika profesi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Zulhadi MPD. Izinkan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan yaitu salah satu materi yang ada pada RPS mata kuliah etika profesi yaitu dengan judul Etika Manajemen dan Organisasi. Selanjutnya terkait pendahuluan. Etika manajemen adalah seperangkat prinsip moral dan nilai yang memandu perilaku, kebijakan, serta pengambilan keputusan para pemimpin dan manajer dalam sebuah organisasi. Sedangkan etika organisasi adalah sebuah pedoman sikap nilai perilaku moral yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota. Jadi etika manajemen itu memastikan setiap tindakan perusahaan tetap adil, transparan, dan etika organisasi adalah bertujuan untuk mencapai lingkungan kerja yang harmonis, profesional, dan produktif. Adapun terkait tujuan pembahasan yang pertama adalah bagaimana konsep dasar etika dalam dunia manajemen. Yang kedua adalah prinsip dan penerapan etika dalam organisasi. Yang ketiga adalah identifikasi masalah etika dan cara mengatasinya. Yang keempat adalah menyadari pentingnya etika untuk keberhasilan jangka panjang pada sebuah instansi atau organisasi. Jadi di bab ini membahas terkait bagaimana pengertian dari etika manajemen serta etika organisasi serta tujuan pembahasan yang akan dibahas pada slide selanjutnya. Selanjutnya, pentingnya etika dalam manajemen dan organisasi. Berikut ini adalah poin-poin mengapa etika sangat penting atau krusial dalam sebuah manajemen dan organisasi. Yang pertama adalah membangun trust atau kepercayaan. Hal ini sangat penting karena nanti akan memastikan terkait transparansi dan kejujuran, baik itu manajemen dan karyawan maupun perusahaan dengan para mitra atau konsumen. Poin yang kedua yaitu meningkatkan kinerja dan loyalitas. Di sini akan memberikan motivasi pegawai untuk saling menghargai. Yang ketiga adalah menjaga reputasi perusahaan. Di tengah persaingan yang ketat, perusahaan harus memiliki nilai tambah yang bisa menjadi pembeda dengan antara lainnya. Jadi untuk menjaga reputasi sebuah perusahaan adalah pentingnya etika. Yang keempat adalah pedoman pengambilan keputusan. Di etika menyediakan standar moral apa yang benar dan salah. Ini menjadi sebuah arah atau kompas bagi manajer agar tidak hanya fokus pada keuntungan semata, tetapi memberikan dampak besar pada karyawan atau masyarakat. Yang kelima, pentingnya etika yaitu adalah mencegah konflik dan pelanggaran hukum. Di sini salah satu cara mencegah konflik dan pelanggaran hukum yaitu dengan penerapan etika dalam manajemen dan sebuah organisasi. Selanjutnya terkait prinsip dasar etika manajemen. Ada beberapa prinsip dasar etika manajemen dalam sebuah organisasi.
Yang pertama adalah prinsip integritas. Nilai-nilai jujur, tidak pelin-pelan, terutama terkait manajer atau pimpinan sebuah perusahaan. Sebuah integritas itu akan membangun trust baik karyawan, klien maupun mitra bisnis. Itu adalah prinsip dasar etika manajemen. Yang kedua adalah prinsip keadilan. Jadi tanpa adanya diskriminasi atau pembagian tugas kompensasinya adalah berdasarkan objektif dan bukan berdasarkan pribadi. Yang ketiga adalah prinsip tanggung jawab atau akuntabilitas. Pemimpin harus siap bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Akuntabilitas memastikan setiap tindakan dievaluasi secara terbuka. Yang keempat adalah prinsip menghormati martabat manusia. Jadi ini adalah setiap individu dalam organisasi harus diberlakukan dengan rasa hormat, terkait hak-hak karyawan dan sebagainya. Yang kelima, prinsip dasar etika manajemen itu adalah prinsip kepatuhan terhadap hukum. Jadi semua kebijakan atau perusahaan harus selaras dengan regulasi atau peraturan hukum yang berlaku. Itu terkait ada 5 prinsip dasar etika manajemen. Selanjutnya, bagaimana menerapkan etika dalam fungsi manajemen? Jadi bagaimana implementasi? Yang pertama adalah dalam proses perencanaan atau planning. Di sini, manajer menetapkan tujuan dan strateginya. Penerapan etikanya, menghindari manipulasi data dalam perumusan target. Itu penting ya. Yang kedua adalah pengorganisasian atau organizing, yaitu membagi tugas dan wewenang masing-masing bagian. Penerapan etikanya, menerapkan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam rekrutmen secara promosi jabatan. Itu terkait pengorganisasian. Selanjutnya itu ada pengarahan atau leading direction. Proses memotivasi, memimpin dan membimbing tim. Penerapannya menjadi teladan bagi karyawan. Yang keempat adalah pengendalian, yaitu controlling. Misi ini memantau kinerja dan memastikan sesuatu berjalan sesuai standar. Penerapan etika melakukan evaluasi kinerja secara objektif dan bebas, serta memberikan advice tanpa tebang pilih. Bagaimana langkah membangun organisasi beretika? Pertama adalah menetapkan standar dari atas, membuat pedoman kode etik, adakan pelatihan etika. Yang keempat, sediakan saluran pelaporan serta berikan sanksi dan penghargaan. Itu langkah bangun. Ya. Selanjutnya, terkait kesimpulan, etika manajemen dan organisasi adalah fondasi yang utama dalam menjalankan organisasi sehat dan maju. Yang kedua, organisasi yang beretika akan mampu bersaing dan bertahan dalam jangka panjang. Jadi, etika profesi, sebuah etika manajemen baik manajemen organisasi sangat penting. Jadi sebagai fondasi atau tonggak untuk menjaga sebuah organisasi yang sehat dan maju. Jadi ketika sebuah perusahaan tanpa etika manajemen dan organisasi, maka organisasi yang itu tidak sehat dan tidak akan berkembang atau stagnan. Jadi ketika ada sebuah organisasi yang beretika, maka dia akan mampu bersaing, berkompetisi secara sehat, tentu juga akan bertahan secara jangka panjang. Oke, demikian penjelasan dari bagaimana sebuah etika manajemen dan organisasi. Sekali lagi, intinya etika manajemen dan organisasi merupakan sebuah fondasi yang baik bagi keberlangsungan sebuah organisasi yang sehat dan maju. Yang kedua adalah organisasi yang memiliki etika yang tinggi yang luhur, maka perusahaan itu akan selalu berkompetisi secara sehat dan juga
akan bertahan dalam jangka waktu sangat panjang, yaitu karena mereka menerapkan etika manajemen dan organisasi dalam sebuah perusahaan organisasi. Sekian dari kami. Mohon maaf bila kata kurang berkenan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.